Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Materi limit fungsi trigonometri bagian ketiga. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke, kita mulai. Materinya adalah limit fungsi trigonometri yang mendekati nilai tertentu. Limit fungsi trigonometri untuk nilai variabel yang mendekati nilai tertentu selain 0 ditentukan dengan memanfaatkan operasi aljabar. Sebagai contoh, soal seperti ini. Limit X mendekati 2 untuk fungsi 3X dikali sin 2 dalam kurung X min 2 per 3X dikurang 6. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Tapi sebelumnya kita coba cara substitusi terlebih dahulu. Kita akan substitusi X mendekati 2 untuk soal ini. Menjadi limit X mendekati 2, 3 dikali 2, sin 2 dalam kurung 2 kurang 2, per 3 dikali 2 dikurang 6. Hasilnya, limit X mendekati 2, 3 kali 2 kan 6, dikali sin 2 kurang 2 itu 0. 0 dikali 2 itu 0. Per 3 kali 2, 6, dikurang 6. Sin 0 berapa? Yuk, sin 0 yaitu 0. 0 dikali 6, hasilnya adalah 0. Per, di bawah 6 kurang 6, per 0. 0 per 0 adalah bentuk tidak tentu. Nah, maka dari ini kita harus memanfaatkan operasi aljabar untuk menyelesaikan soal ini. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan. Oke, kita akan mencoba memanfaatkan operasi aljabar. Tapi terlebih dahulu kita lihat kembali soalnya ya. Ini soalnya limit X mendekati 2, 3X dikali sin 2 dalam kurung X dikurang 2 per 3X dikurang 6. Dari bentuk soal seperti ini, kita cermati dulu. Apakah ada yang bisa kita faktorkan atau tidak? Kalau pembilangnya di sini sudah sederhana ya. Nah, penyebutnya masih bisa kita sederhanakan atau masih bisa kita faktorkan. 3 dan angka 6 sama-sama bisa dibagi 3. Maka saya akan keluarkan 3-nya sama-sama dibagi 3 menjadi seperti ini. Pembilangnya tetap, per di bawahnya ini dibagi 3, X min 6 dibagi 3 min 2. Bisa diterimakan? Nah, kemudian ingat kembali konsep sebelumnya. Kita harus pasangkan karena ini ada bentuk sin. Nah, 3X-nya saya berdirikan sendiri. Sin-nya yang ini akan saya pasangkan dengan penyebut yang ini. Nah, seperti ini. Sesuai konsep sebelumnya, limit X mendekati 0 sin AX per BX itu hasilnya adalah A per B. Ini juga kita anggap sama ya, karena limitnya X mendekati 2, ini kan penyebab 0. Berarti kita ambil koefisiennya saja 2 per 3. Oke, hasilnya seperti ini. Menjadi limit X mendekati 2, 3X dikali hasilnya ini 2 per 3. Sudah. Nah, kemudian ini kan masih ada X.
X yang ini kita substitusi atau kita ganti dengan 2 karena di sini limitnya X mendekati 2. Kita ganti dengan 2 sehingga hasilnya adalah 3 dikali 2 dikali dengan 2/3. 3 dikali 2 itu 6. Jadi 6 dikali 2/3. Ada yang bisa kita sederhanakan? Ada, 6 dan 3-nya. Kita coret ya. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. Jadi hasil akhirnya 2 dikali 2 ya 4. Nah, begitulah caranya menyelesaikan soal ini dengan memanfaatkan operasi aljabar. Semoga kalian bisa menerima ya dan mengerti cara memakai operasi aljabar dalam menyelesaikan soal limit. Oke, kita lanjutkan dengan contoh-contoh soal ya. Nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati 1 untuk fungsi 10X dikurang 10 per 2X dikurang 1 dikali tan 5X dikurang 5. Sudah terbayang caranya? Oke, kita coba ya. Jawaban. Perhatikan lagi soalnya. Dari pembilang dan penyebutnya. Ada yang bisa kalian faktorkan? Ya, benar, ada. 10X dikurang 10 sama-sama bisa dibagi dengan 10. Dan yang di sini tan 5X dikurang 5, ini sama-sama bisa dibagi 5. Ya, sehingga hasilnya menjadi limit X mendekati 1, 10 dalam kurung X dikurang 1, karena sama-sama dibagi 10, per, yang ini tetap ya, 2X dikurang 1 dikali tan, sama-sama dibagi 5, 5 dalam kurung X dikurang 1. Oke, langkah berikutnya adalah kita coba pasangkan. Yang perlu pasangan siapa? Tentu bentuk tan ini. Dipasangkan dengan pembilang yang ini. Sehingga menjadi bentuk seperti ini. Sudah? Oke. Sama seperti konsep tadi ya, ini hasilnya adalah 10/5 karena ini sudah sama. Saya tulis lagi, hasilnya seperti ini. Saya sudah ganti jadi 10/5 ya. Nah, ada sisa X tidak? Ada, di sini sisa X. Sisa X yang ini kita ganti dengan angka 1 karena limitnya X mendekati 1. Jadi, seperti ini. 1/2 kali 1 dikurang 1 dikali 10/5. Oke, kita coret ya, karena 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2, benar. Seperti ini. Ini kenapa bisa 1? Dari hasil ini. 2 dikali 1, 2. Dikurang 1, 1. 1/1 berapa? 1. 1 dikali 2? Ya, hasil akhirnya adalah 2. Sudah tambah jelas pemahamannya? Semoga sudah ya. Jika belum, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi 5X dikali tan 3 dalam kurung X min 2 per X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Bagaimana kira-kira penyelesaiannya? Oke, langsung saja kita lihat. Mari kita cermati lagi. Di sini ada bentuk X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Bagaimana? Ingat cara pemfaktoran bentuk seperti ini? Bagi yang lupa, saya ingatkan kembali ya. Nih, cara faktorisasi. Bentuk ini, X kuadrat dikurang 3X ditambah 2, akan saya faktorkan menjadi X dikurang titik-titik dikali X dikurang titik-titik. Kenapa tandanya kurang dan di sini juga tanda kurang? Coba perhatikan yang ini. Angka di sini adalah min 3. Min 3 ini merupakan hasil penjumlahan dua bilangan. Dan yang ini ada plus 2. Ini merupakan hasil perkalian dua bilangan. Sekarang kita cari. Jika dua bilangan tersebut hasil perkaliannya adalah 2 dan penjumlahannya adalah
min 3, maka berapakah angka yang harus saya isi di titik-titik ini? Sudah terpikirkan? Ya, jawabannya adalah min 1 dan min 2. Nah, sudah jelaskan kenapa tandanya di sini min. Seperti ini. Sudah ingat cara pemfaktoran? Oke, kalau belum, diulang lagi. Cari semua faktor yang ini dan sampai hasilnya kamu menemukan min 1 dan min 2. Oke, saya lanjutkan. Sehingga soal yang ini, yang tadi, bisa saya tulis menjadi limit X mendekati 2 untuk fungsi 5X dikali tan 3 dalam kurung X dikurang 2 per X min 1 dikali X min 2, faktor yang tadi. Kemudian kalian lihat, yang mana yang bisa dipasangkan? Yang paling perlu pasangan tentunya adalah tan, sehingga tan 3 X min 2 ini harus ketemu pasangan yang cocok. Yang cocok yang mana? X min 1 apa X min 2? Tentunya adalah X min 2, karena ini yang mirip. Atau bukan mirip lagi, sama persis. Oke, sehingga seperti ini pasangannya. Bisa diterima menjadi limit X mendekati 2 dikali 5X per X min 1 dikali tan 3 dalam kurung X min 2 per X min 2. Sudah, ini hasilnya sudah kalian tahu ya. Ini 3, ini angka berapa? 1. Ini saya langsung ganti, kenapa ini kan tidak mempengaruhi? Kita langsung ganti menjadi 2 X-nya. Nah, yang ini 3 per 1. Sudah. 5 kali 2, 10. 2 kurang 1, 1. Jadi bentuknya seperti ini. 10 per 1 dikali 3 bagi 1 itu 3. 10 per 1 berapa? 10. 10 kali 3? Ya, 30. Jadi hasil akhirnya adalah 30. Bagaimana? Sudah tambah yakin? Sudah tambah bisa? Oke, pasti bisa ya. Saya lanjutkan lagi. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai limit X mendekati min 3 untuk fungsi sin 4 dalam kurung X plus 3 per X kuadrat dikurang 9 dikali cos X plus 3. Oke, langsung aja ya. Kita lihat jawabannya. Bagaimana caranya? Perhatikan kembali soalnya. Nih, kira-kira ada yang kalian bisa faktorkan? Ini ya, bentuk X kuadrat dikurang 9. Faktornya adalah X min 3, X plus 3. Ya, cara pemfaktorannya sama seperti tadi, cuma di sini X yang tengah-tengah 0. Jadi tinggal melihat X kuadrat min 9, itu faktor min 9 adalah plus minus 3. Jadi tinggal memfaktorkan menjadi X min 3, X plus 3. Boleh terbalik? Boleh, nggak apa-apa. Kalau terbalik X plus 3 di depan, X min 3 di belakang, nggak apa-apa. Sama saja. Kemudian kalian cek yang mana yang perlu pasangan. Di pembilang itu ada sin 4 dalam kurung X plus 3. Otomatis perlu pasangan yang ini ya. Sudah terlihat pasangannya yang mana? Ya, yang X plus 3 di sini. Jadi yang lainnya boleh kita tulis terpisah. Seperti ini. Limit X mendekati min 3, 1 per X min 3 dari sini dikali sin 4 dalam kurung X plus 3 per X plus 3 dikali, di sini masih ada cos, karena cosnya itu jadi penyebut, berarti harus saya tulis 1 per cos X plus 3. Sudah? Nah, kemudian bentuk 1 per cos X plus 3, ingat ya, sama seperti konsep limit X mendekati 0. Untuk cos AX hasilnya adalah 1. Kenapa? Nih, di sini X mendekati min 3. Kalau kita ganti X-nya menjadi min 3,
kan hasilnya adalah cos endol. Sama seperti konsep yang ini ya. Nah, berarti hasil ini adalah 1. Jadi, saya tulis begini. Di sini 1, di sini ganti X-nya jadi min 3 dikurang 3, dikali, hasil ini adalah 4, di sini angka 1, 4/1, dikali, hasil cos yang tadi adalah 1/1. Sudah. Kemudian kita hitung. 1 per min 3 dikurang 3, hasilnya adalah min 6, dikali ini tetap 4/1 kali 1/1. Jika mau disederhanakan, boleh silakan disederhanakan. 4 dan 6. 4 dan 6 sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 2/3. Ada minnya, jadi saya tulis min 2/3. Oke, sudah jelas? Semoga sudah ya. Saya mau lanjutkan. Untuk contoh soal nomor 4. Tentukan nilai limit X mendekati 2 untuk fungsi dalam kurung 4 dikurang 2X dikali sin dalam kurung X min 2 per X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Sudah siap? Oke, kita lanjutkan. Cermati lagi soalnya. Yang mana saja yang bisa difaktorkan? Pembilangnya bagaimana? Penyebutnya bagaimana? Keduanya bisa difaktorkan ya. Yang pembilangnya dulu. 4 dan 2. Sama-sama bisa dibagi 2. Ya, benar. Sedangkan yang penyebut itu harus kita faktorkan menjadi 2 kurung. Seperti ini. Limit X mendekati 2, ini sama dibagi 2, hasilnya menjadi 2 dalam kurung 2 dikurang X dikali, sinnya tetap, sin X min 2 per, hasil pemfaktoran yang penyebutnya adalah X min 2 dikali X min 2. Sudah? Kalau masih belum jelas, silahkan ulangi faktorisasi yang di depan agar kalian mendapatkan bentuk faktor seperti ini. Nah, kemudian kita cari pasangannya masing-masing dulu. Keduanya perlu pasangan? Iya, karena keduanya memuat pembuat nol. Yang sin, ya pembuat nol, yang ini juga. Nah, saya pasangkan seperti ini, sudah. Yang di depan, 2 dalam kurung 2 kurang X per X min 2 dikali sin dalam kurung X min 2 per X min 2. Oke, saya pasangkan menjadi bentuk limit X mendekati 2, 2 dalam kurung 2 dikurang X per X min 2 dikali sin dalam kurung X min 2 per X min 2. Sudah? Ada yang aneh? Ada yang aneh yang kalian lihat? Ya, bentuk ini berbeda ya dengan penyebutnya. Untuk menyamakannya, ada satu trik yang harus kalian tahu. Karena ini berlawanan, jadi keluarkanlah negatif. Menjadi bentuk seperti ini. Min 2. Dan ini tukar tempatnya. Seperti ini. Per, tetap ya, X min 2. Dikali kenapa 1/1? Perhatikan lagi yang di atasnya. Di sini koefisiennya adalah 1. Di bawahnya 1 juga, jadi 1/1. Sudah jelas? Nah, kemudian ini sudah sama. Tinggal coret aja sebenarnya. Hasilnya adalah min 2/1 dikali 1/1. Oke, sudah? Tinggal dikalikan aja ya.
Min 2 per 1 itu min 2, 1 per 1 itu 1. Min 2 dikali 1, ya, hasil akhirnya min 2. Bagaimana? Bisa? Ya, semoga kalian bisa mengerti ya. Karena contoh-contoh soalnya sampai di sini saya jelaskan. Saya akan memberikan latihan soal. Silahkan dikerjakan 2 soal ini. Semoga kalian tidak menemukan masalah dalam pengerjaannya ya. Oke, hari ini cukup sampai di sini. Dan kalian hari ini sudah mempelajari limit fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tapi, jika kalian masih ada yang kurang paham, kurang jelas, bisa dikonsultasikan via WA ke saya ya. Sampai jumpa di materi limit di ketahinggaan berikutnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dadah. Om Santi 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 Om.